Selamat pagi dan selamat datang di ruang podcast Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur bareng dengan saya, Salaisya Medina atau yang sering dipanggil dengan Meme Lipa. Kali ini temanya akan ada membahas perjalanan produk menuju sertifikasi halal bersama dengan Bapak Muhammad Aziz SHMH selaku Wakil Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Bapak. Pagi. Biar kita nggak terlalu tegang ya Pak ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi begini Pak, topik pagi ini kita akan membahas pentingnya sertifikasi halal sebagai standar super premium quality di Jawa Timur. Sebelum kita ngobrol lebih dalam, Meme akan memberikan wawasan pada teman-teman terlebih dahulu ya Pak ya. Sertifikasi halal ini menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kualitas produk yang tidak hanya memenuhi aspek religius, tetapi juga menjawab tuntutan konsumen atas jaminan mutu, kebersihan, dan keamanan produk. Di Provinsi Jawa Timur, yang memiliki lebih dari 9 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah, implementasi sertifikasi halal menjadi langkah strategis untuk mendorong produk lokal masuk ke pasar global dan memperkuat daya saing domestik. Oleh karena itu, perhatian khusus dari Dinas Koperasi dan UKM serta DPRD Provinsi Jawa Timur sangat dibutuhkan dalam mendorong sertifikasi halal sebagian dari standar super premium quality. Permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM di Jawa Timur dalam memperoleh sertifikasi halal meliputi kurangnya pemahaman terhadap regulasi, belum lengkapnya legalitas usaha, serta keterbatasan biaya untuk proses sertifikasi. Berdasarkan studi di Jawa Timur, sebanyak 35,1% pelaku UMKM bahkan belum memiliki izin usaha dasar seperti NIB atau NPWP, sehingga belum dapat memproses sertifikasi halal secara administratif. Ini menjadi tantangan serius yang harus diatasi secara sistematik dan inklusif. Dinas Koperasi dan UKM juga menyusun program pendampingan berkelanjutan dengan pendekatan yang lebih inklusif melibatkan konsultan halal, akademis, dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu contoh pendekatan adalah inisiasi terbentuknya kawasan kuliner halal yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari, kawasan Stasiun Tulungagung. Dalam hal ini, DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam penguatan kebijakan dan alokasi anggaran. Dukungan legislatif untuk pengadaan, bantuan sertifikasi halal secara gratis maupun subsidi parsial dapat membuka akses lebih luas bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor informal dan pedesaan. DPRD juga dapat mendorong sinergi lintas OPD agar program pemberdayaan UMKM halal menjadi prioritas dalam RPJMD dan rencana kerja tahunan daerah. Baik, itulah tadi adalah wawasan yang bisa Meme informasikan kepada teman-teman. Kali ini Meme akan membahas lebih dalam terkait produk menuju sertifikasi halal. Jadi kali ini yang dimaksud dengan sertifikasi halal itu bagaimana sih Bapak? Mungkin Pak Aziz bisa menjelaskan kepada teman-teman hari ini. Terima kasih Mbak Meme atas kesempatannya mengundang kami. Pertama memang bahwa Jawa Timur ini pasar yang cukup besar bagi produk-produk yang seharusnya berbasis syariah. Kenapa? Karena memang kita di sini mayoritas Muslim. Betul. Jadi memang kita berharap produk-produk yang beredar di Jawa Timur ini juga ramah kepada teman-teman yang beragama Islam. Nah, sertifikasi halal ini kan tidak hanya persoalan syariah, bukan hanya persoalan aspek-aspek religius, tapi juga insya Allah yang namanya produk halal ini juga terkait kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Keamanan dari produk itu sendiri. Baik, dari dasar hukum sertifikasi halal di Indonesia ini bagaimana ya Pak? Memang sudah diatur oleh pemerintah terkait itu, dan memang ada kewajiban dari produsen untuk kemudian memberikan label halal. Kan kita mendengar beberapa waktu akhir ini banyak beberapa kejadian
produk yang ternyata yang selama ini dianggap halal ternyata tidak non halal gitu, seperti kejadian terakhir di Solo. Kemudian juga ada beberapa produk yang beredar di pasaran, dijual di beberapa minimarket yang kemudian belum bersertifikasi halal atau bahkan sudah bersertifikasi halal tapi mengandung konten yang ternyata non halal. Jadi itu bagian dari juga perlindungan bagi konsumen. Banyak aspek dari sertifikasi halal ini. Ini juga untuk melindungi konsumen yang beragama Islam supaya mendapatkan produk yang juga sesuai dengan syariat Islam. Baik. Siapa lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal, Bapak? Tentu memang dari selama ini kan dari MUI yang mengeluarkan beberapa sertifikasi halal itu. Cuman ini kan bukan hanya kerja satu sektor, tapi ini menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong supaya produk yang ada di pasaran ini juga ramah kepada teman-teman yang beragama Islam. Oke, baik. Apakah sertifikasi halal ini akan berlaku selamanya, Pak? Oh ya, kita berharap berlaku selamanya. Walaupun pernah ada ide dari beberapa teman-teman, bagaimana kalau kemudian produk yang beredar di pasaran itu sudah pasti halal dan yang dikasih label hanya yang non halal. Betul. Tapi mengingat situasi dan kondisi kemarin, kita melihat fakta di lapangan yang seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata ada produk yang bersertifikasi halal tapi ternyata mengandung hal-hal konten yang non halal, atau ada rumah makan yang sudah sangat terkenal di Solo kemarin itu yang dianggap halal ternyata non halal, menjadi relevan untuk kemudian dipertahankan sertifikasi halal ini. Karena sertifikasi halal ini kan bukan hanya pada produknya, tapi dari prosesnya. Baik. Proses, misalkan makanan, katakanlah bagaimana kalau kemudian itu berasal dari hewani, misalkan ayam. Proses penyembelihannya itu pakai prinsip-prinsip syariah apa tidak? Nah itu bukan hanya produk akhirnya yang dinyatakan halal atau tidak. Dan proses sertifikasi halal ini kan mundur ke belakang. Betul. Bukan hanya kandungan produknya, tapi prosesnya. Bagaimana kemudian produk itu diproses yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Gitu. Baik. Dari hubungan antara sertifikasi halal dan kualitas super premium ini apa ya, Pak ya? Insya Allah begini, terkait ini kan kita halal itu banyak aspek. Betul. Pertama dari aspek kebersihan, higienitasnya dan lain sebagainya. Nah kalau kemudian ini produk ini sudah mendapatkan sertifikasi halal, soal higienitas dan kebersihan aspek lain-lainnya insya Allah itu sudah terpenuhi. Maka ada tadi itu super premium quality, standar super premium quality, karena memang itu harus dijaga betul. Misalkan ada produk kue, bagaimana cara dia mencuci dan lain sebagainya, bagaimana kemudian dia mengolah supaya ini tetap halal, tidak bercampur dengan hal-hal yang non halal. Nah itu kan itulah hubungannya antara super premium quality dengan sertifikasi halal. Baik, apakah produk non makanan juga wajib halal, Pak? Kalau produk non makanan juga wajib. Wajib ya? Wajib, karena misalkan begini, dan ini insya Allah di industri-industri besar ini sudah memahami itu. Misalkan kita beli sepatu yang terbuat dari kulit babi, ini kan baik, sudah Pak dikasih tag tersendiri bahwa ini ada containing kulit babi. Nah, itu juga penting. Jadi tidak semata-mata soal makanan, tapi juga produk-produk yang di luar makanan ini harus jelas. Karena jangan sampai kita pakai sepatu dari babi tapi kita tidak dikasih tahu bahwa itu dari kulit babi misalkan. Tapi alhamdulillah industri-industri besar yang masuk ke Indonesia bisa dicek nanti di mall di mana gitu yang jualan sepatu itu sudah ngasih tag khusus bahwa ini dikasih tanda ini sebaiknya teman-teman yang muslim diberitahu bahwa ini terbuat dari kulit yang non halal.
Oke, baik. Apa kendala utama pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal? Ya mungkin selama ini karena sertifikasi halal itu kan ada beberapa macam, ada yang self declare, ada yang memang harus ini, mungkin ada soal pembiayaan. Satu mungkin soal pembiayaan, kemudian akses informasi. Baik. Itu yang menjadi kendala. Bagaimana kemudian produknya ini mau diberikan sertifikasi halal. Akses informasinya juga mungkin terbatas. Kurang ya Pak ya? Kurang. Maka dengan kita harap dengan acara kita ngobrol-ngobrol seperti ini juga menjadi edukasi bahwa ini loh Pemprov juga menyediakan fasilitasinya. Baik. Ini menjadi bagian dari campaign, menjadi bagian dari program dari mitra kami bersama-sama dengan Komisi B untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa kita punya loh program-program untuk mendampingi dan memfasilitasi Baik. para pelaku usaha. Keren banget. Jadi barangkali buat teman-teman nanti akan mempertanyakan lebih lengkap ya. Mungkin di sini kita akan menjelaskannya lebih rinci lagi. Dan mungkin apakah semua UMKM di Jawa Timur sudah memiliki izin usaha, Pak? Kalau per hari ini tentu enggak ya, tentu enggak, karena yang terdata itu 9 sampai 12 juta sebenarnya. Oke, baik. Yang terdata. Yang tidak terdata kan lebih banyak lagi, apalagi yang mikro ya. Kalau usaha kecil menengah itu banyak juga yang tidak terdata karena mereka kesulitan membuat NIB dan lain sebagainya. Bukan kesulitan, mungkin tidak memahami caranya. Kurang informasi juga kurang ya Pak informasi bahwa sekarang itu NIB itu mudah dan lain sebagainya. Dan juga karena NIB ini bisa diproses secara online, tidak semua pelaku usaha itu punya kemampuan juga pegang gadget dan lain sebagainya, mengakses internet secara baik itu belum. Maka inilah perannya Pemprov, perannya DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mendorong Pemprov supaya menumbuh kembangkan pelaku usaha yang memiliki NIB dan bisa kita fasilitasi melalui anggaran kita. Mungkin karena itu tadi Pak ya agak lebih rumit ya mungkin, atau enggak kurang edukasi dari teman-teman sendiri yang belum bisa mengurus sertifikasi halal. Jadi kali ini kita akan memberikan lagi informasi lebih lengkap. Tapi sebelum itu saya ingin juga mempertanyakan Pak, apa manfaat langsung bagi UMKM yang memiliki sertifikasi halal? Ya tentu manfaat langsungnya ini konsumen jadi lebih nggak khawatir ya, lebih firm saat mau belanja. Konsumen lebih yakin yang mereka konsumsi, dan insya Allah begitu konsumen sudah meyakini kehalalan sebuah produk, ya insya Allah ini pasarnya akan lebih terbuka dengan lebih lebar begitu. Jadi itu pengaruh juga dengan sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian konsumen ya Pak? Ya betul, karena itu ya ada beberapa masyarakat kita yang memang berhati-hati betul. Apakah ini halal, apakah ini enggak, ini berhati-hati betul. Maka dengan sertifikasi halal ini, dengan jumlah umat Islam yang cukup mayoritas, insya Allah pasarnya akan lebih banyak terbuka. Manfaat dari segi branding sendiri ini bagaimana Pak? Kalau manfaat dari segi branding, saya pikir begini, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa proses halal ini kan juga bicara soal kebersihan dan higienitas pada saat proses. Insya Allah kalau sudah punya sertifikasi halal, kita bisa meyakini bahwa produk ini dikelola secara higienis, secara bersih dan lain sebagainya. Ini juga menumbuhkan kepercayaan konsumen bahwa ini sudah punya sertifikasi halal. Ini insya Allah sudah dikelola secara bersih dan higienis, dan insya Allah lebih loyal lah customer kepada produknya. Jadi lebih aman ya Pak ya? Lebih mau aman. Kemana-mana itu kita akan tahu, oh ini sertifikat halal. Udah halal. Jadi peran Dinas Koperasi dan UKM dalam mendukung sertifikasi halal ini bagaimana Pak? Insya Allah berdasarkan rapat-rapat yang bersama kami, Dinas Koperasi dan UKM ini saya pikir cukup luar biasa ya, cukup luar biasa perannya untuk kemudian memberikan fasilitasi sertifikasi halal. Untuk tahun ini berdasarkan
data yang disampaikan ke kami untuk sertifikasi halal yang menjadi program itu targetnya 622 untuk difasilitasi. Ada 622 produk yang ditargetkan pada tahun ini untuk bisa difasilitasi mendapatkan produk sertifikasi halal. Dan per triwulan pertama masih 50 produk. Oke. Triwulan pertama, tapi ini kan terus berjalan. Betul, berjalan. Nah, insya Allah kami dari Komisi B akan mendorong supaya anggarannya ditambah. Jadi per tahun itu tidak lagi di angka 600, tapi kalau bisa 1.000 atau 2.000. Amin, semoga bisa Gitu. lebih ya Pak ya. Jadi kalau dari Bapak sendiri bagaimana DPRD Provinsi Jawa Timur bisa terlibat Pak? Ya, pertama tentu karena fungsi kami pengawasan, penganggaran dan fungsi legislasi, pembentukan perda. Tentu yang bisa kita lakukan adalah supaya anggaran ini juga mendapatkan tambahan. Jadi target realisasinya tidak seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya 622 tapi per tahun kalau bisa 1.000. Amin. Yang kedua, kami dari Komisi B, karena kami yang sehari-hari bersama masyarakat, berada di tengah-tengah masyarakat, insya Allah kami juga ikut membantu mensosialisasikan terkait program-programnya Dinas Koperasi dan UKM kepada para pelaku usaha. Kita akan sosialisasikan, ikut sosialisasikan kepada masyarakat. Ini loh, mitra kami di Jawa Timur di Dinas Koperasi UMKM punya program fasilitasi sertifikasi halal. Langsung terjun ya Pak ya? Langsung terjun. Pemerintah daerah memiliki program sertifikasi gratis, ini apa betul Pak? Ya, betul. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Kita punya itu. Tentu ada yang gratis, ada yang parsial, karena tergantung ya, karena apapun yang namanya kemampuan APBD kita itu terbatas. Betul. Terbatas, tapi insya Allah ini menjadi semacam komitmen kita bersama Ibu Gubernur juga, bahwa produk halal ini termasuk RPH, rumah potong hewan halal, ini terus kita tumbuh kembangkan. Baik. Bayangkan kita ini kan RPH kita yang punya sertifikasi halal ini masih banyak. Yang belum punya sertifikasi halal itu masih banyak. Rumah potong hewan yang belum punya sertifikasi halal itu masih banyak. Sampai sekarang ya Pak ya? Per hari ini. Bahwa kemudian yang memotong hewan itu merasa yakin karena sudah sesuai dengan syariat, ya. Betul. Tapi kan harus dibuktikan dengan sertifikasi. Gitu. Harus ada pelatihan dan lain sebagainya. Nah, ini kan mulai dari hulu, bukan hanya dari hilirnya, tapi dari hulu ke hilir kita kawal supaya sertifikasi halal baik pada saat proses maupun produk halal ini terus berkembang di Jawa Timur. Baik, kan kalau tadi kita juga sedikit membahas terkait subsidi Pak ya. Bagaimana mengatasi kendala biaya sertifikasi Pak? Ya, tentu kalau memang ada pelaku UKM yang kesulitan, insya Allah dibantu lah. Insya Allah dibantu. Dan ini sudah ada programnya, sudah ada anggarannya. Cuman yaitu mungkin ada yang parsial, ada yang full. Baik. Gitu. Tapi yang benar-benar tidak mampu harus betul-betul kita kurasi. Itu insya Allah full. Insya Allah full. Nih langsung dari Bapak Aziz sendiri langsung memberikan bocoran akan ada ini ya, beberapa program gratis buat masyarakat juga, dan pastinya mungkin barangkali masyarakat itu bertanya-tanya Pak, apa itu pendampingan proses produk halal? Itu dari awal, nanti dari awal para pelaku UKM itu nanti didampingi oleh teman-teman dari Dinas Koperasi dan UMKM. Dibantu prosesnya, dibantu proses komunikasi dengan pihak-pihak terkait dan lain sebagainya. Pokoknya kita dampingin, kita fasilitasi, kita bantu semuanya. Insya Allah Pemprov sudah bekerja dengan baik sepanjang yang dilaporkan kepada kami, dan itu kami terus dorong supaya makin lebih baik. Tinggal bagaimana para pelaku UKM itu mengakses program ini. Baik. Saya dengar-dengar ini ada kata-kata gemes. Jadi bisa dijelasin nggak Pak, apa itu gemes dan bagaimana implementasinya?
Ini kan program dari Dinas Koperasi dan UMKM. Dinas Koperasi UMKM itu memang kalau bikin program itu selalu tematik. Iya, betul. Selalu tematik, dan ini menjadi bagian supaya menarik masyarakat untuk terlibat aktif, termasuk di program Gemes, kemudian banyaklah program-program yang dikasih nama-nama yang supaya orang itu tertarik. Supaya memang mau terlibat, ini apa gitu kan. Banyak saya enggak hafal semua. Tapi setelah saya baca itu kadang-kadang saya agak lucu juga, ini program apa gitu kan. Tapi insya Allah bagian dari sertifikasi halal ini menjadi salah satu yang diprioritaskan oleh Dinas Koperasi UMKM, dan kami akan dorong itu untuk terus berkembang. Wah, keren banget ya. Jadi tadi kan kita banyak banget yang dibahas, dan kali ini mungkin Meme akan mengerucutkan lagi sertifikasi halal dalam perspektif global dan strategis. Jadi bagaimana Pak potensi ekspor produk halal di Jawa Timur? Harusnya kita menjadi leader di bidang produk halal ini. Karena banyak negara-negara yang memang tidak mayoritas Islam hari ini membuka wisata-wisata halal. Kalau mungkin kita dengar Jepang, Tiongkok, betul, dan lain sebagainya, bahkan Singapura, itu sudah mulai memahami bahwa ada pangsa pasar yang cukup besar, yaitu orang-orang Islam. Betul. Yang kemudian kebutuhan mereka terkait produk halal ini harus dipenuhi. Kan sudah mulai dari, bahkan sampai ke Australia, sudah mulai ini loh wisata kami ramah Muslim, baik itu mereka akses ibadah selama di Australia atau makanannya. Nah, ini harusnya Jawa Timur menjadi leader, dan insya Allah kita akan dorong. Ini sesuai cita-cita kita semua, eksekutif dan legislatif, supaya kita ini menjadi leader di bidang produk halal ini untuk luar negeri. Baik, jadi kan Bapak udah membahas luar negeri Pak ya. Apa di luar negeri pun juga konsumen ini ada kepedulian pada logo halal? Tentu. Makanya karena itu menjadi ada kepedulian, maka beberapa negara itu berlomba-lomba untuk kemudian membuat kawasan yang memang itu banyak makanan halal. Kawasan-kawasan wisata tertentu ini ramah bagi Islam, bagi Muslim. Itu sudah artinya pasar global sudah menangkap potensi itu, dan insya Allah ini juga harus kita tangkap oleh masyarakat Jawa Timur beserta pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Kita harus menangkap peluang-peluang ini. Bahkan negara-negara di lain sudah menangkap, apalagi kita yang mayoritas Islam. Masa kita nggak mau menangkap itu? Betul, jadi emang benar-benar sertifikasi halal itu sangat amat penting. Jadi bagaimana sertifikasi halal ini melindungi konsumen, Pak? Tentu konsumen ini merasa nyaman, aman, dan nggak khawatir kalau kemudian sudah ada sertifikasi halalnya. Mereka tidak akan ragu menggunakan produk atau membeli produk yang kemudian sudah ada sertifikasi halalnya. Kita ini di sini umat Islam ini di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, ini tentu harus dalam konteks bisnis ini pangsa pasar. Ini pangsa pasar yang harus pangsa pasar ini harus dilihat sebagai sebuah peluang oleh para pelaku usaha, terutama usaha kecil menengah gitu. Supaya kemudian kalau sudah punya sertifikasi halal itu, tentu konsumen itu yang banyak ini ya tentu yakin dengan produknya. Kalau yang tadi kan sertifikasi halal, apa sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal, Pak? Ya tentu banyak sanksi ya, memang ada diatur oleh perundang-undangan. Kemarin kalau kita berkaca di kejadian di Solo terakhir, memang itu ditutup oleh wali kota, boleh dibuka sampai kemudian ada sertifikasinya. Baik Anda jelaskan bahwa itu halal atau non halal.
tentu itu merugikan bagi pelaku bisnis. Kemudian bahkan kita berkaca kasus baik case supaya kita bisa memahami secara komprehensif. Kemudian juga tentu konsumen akan menjauh. Baik. Kemudian juga bahkan kemarin ada salah satu ormas itu mengusulkan supaya itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan ini kalau tidak ada sertifikasinya, ini sanksinya itu tidak hanya sanksi hukum, tapi sanksi sosial. Nah, ini kejadian kemarin sudah terjadi di Solo, mungkin kita semua sudah baca, dan ini jangan sampai kejadian di Jawa Timur. Sanksi sosial, kalau sanksi hukum mungkin setelah selesai ada sanksi administrasi dan lain sebagainya, mungkin cepat selesai. Tapi kalau sudah bicara sanksi sosial, ini akan berat bagi pelaku usaha. Dan ini jangan sampai terjadi di Jawa Timur. Semoga juga di Jawa Timur tidak menggunakan logo halal palsu ya Pak ya. Ya, karena betul. bahaya banget untuk apalagi dengan kaum muslim yang mayoritas itu bakal akan mempertanyakan lagi Ya. ini akan halal palsu atau bukan ini. Gitu. Nah, kalau sampai itu kejadian, itu sudah tindak pidana pemalsuan. Tidak hanya bicara undang-undang perlindungan konsumen, tapi itu sudah banyak aspek. Tapi makanya insya Allah sertifikasi halal ini kalau memang tidak mampu bisa kok difasilitasi oleh Pemprov. Jadi jangan sampai menggunakan hal-hal yang palsu-palsu. Pertama merugikan orang banyak. Yang kedua ada sanksi hukum yang cukup berat. Yang ketiga pasti hancur itu usahanya. Karena pasti dijauhi oleh customer, ya oleh konsumen. Yang bisa dilakukan DPRD untuk mempercepat sertifikasi halal ini apa Pak? Tentu karena saya dari Komisi B, kita mendorong Dinas Koperasi dan UMKM untuk lebih banyak lagi program yang untuk sertifikasi halal ini. Ya kalau untuk mempercepat proses ya nggak mungkin karena itu memang sudah ada standarnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah jangkauan sertifikasi halal ini supaya makin diperluas, makin dipermudah, kemudian anggarannya ditambah. Itu yang bisa kita lakukan untuk kemudian supaya banyak UMKM mungkin bisa kita targetkan tahun depan 2.000, 3.000 gitu kan. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Dari insentif sendiri bisa diberikan ke UMKM apa aja Bapak? Maksudnya? Insentif yang bisa diberikan kepada UMKM ini apa aja? Kalau insentif banyak, Mbak. Insentifnya itu mau apa dulu? Dalam bentuk apa dulu? Kalau UMKM ini mau dalam bentuk apa? Kalau dalam bentuk permodalan katakanlah, insentif yang diberikan itu adalah misalkan pinjam UMKM itu pinjam ke bank UMKM bunganya 12%, insentif yang diberikan apa? 9% dari bunga itu disubsidi oleh Pemprov Jawa Timur. Wah, baik. Jadi pelaku UMKM cukup bayar 3% bunganya. 9%-nya itu adalah bantuan dari Pemprov. Wah. Itu kalau di dalam aspek permodalan. Insentif yang lain banyak. Mulai dari pelatihan, ya termasuk nanti ada dinas yang memberikan fasilitasi izin edar, mungkin ada jamu-jamuan, skincare, body care. Oh banyak ya Pak ya? Banyak. Kalau bicara insentif untuk teman-teman UMKM insya Allah melimpah. Dan ini tinggal bagaimana kita mengakses. Ini nggak hanya di makanan saja Pak ya? Jadi tidak hanya di makanan saja. Semuanya. Semuanya produk yang dimiliki oleh masyarakat itu kita bisa dampingi, bisa kita fasilitasi. Bahkan untuk skala industri kecil itu nanti ada di OPD sebelah. Baik, Di keren OPD banget. Perindustrian dan Perdagangan. Pokoknya kalau kita bicara insentif untuk pelaku UMKM ini, kalau kata orang Jakarta palu gada. Apa lu mau gua ada. Betul. Keren banget. Dan bagaimana teknologi bisa membantu proses sertifikasi halal ini, Pak? Lah insya Allah ya kan teknologi sekarang makin berkembang, insya Allah akan lebih mudah daripada mungkin ngurus sertifikasi halal di tahun 90, 80, di tahun 2000 dengan hari ini kan tentu sangat berbeda. Tentu ini menjadi sesuatu yang teknologi ini menjadi
bermanfaat bagi para pelaku UMKM maupun bagi para regulator pemerintah dalam rangka memberikan sertifikasi halal. Baik, yang terakhir Pak yang bisa saya sampaikan, kesimpulan penting dari urgensi sertifikasi halal di Jawa Timur. Sangat penting. Pertama, penting bagi konsumen. Konsumen harus dilindungi, terutama yang muslim, karena itu hak dari konsumen. Konsumen harus mendapatkan perlindungan penuh dari produk yang dia beli. Perlindungan dari apa? Misalkan dia seorang muslim, tentu dia harus mendapatkan perlindungan bahwa produk yang dia beli itu bukan produk non halal. Artinya produk yang dia anggap halal jangan sampai menjadi non halal. Itu menjadi sangat penting, menjadi sangat urgen sekali. Itu dari aspek konsumen. Nah, dari aspek pelaku usaha seperti yang kita jelaskan panjang lebar tadi, tentu ini akan memperluas pangsa pasarnya, membuat menciptakan konsumen loyal kepada dia. Gitu. Jadi kalau bicara seberapa penting, ya sangat penting. Ini karena bicara perlindungan ini, begitu. Baik Pak, tambahan untuk yang terakhir Pak, mungkin saya ingin mempertanyakan lagi, apa pesan untuk masyarakat terkait sertifikasi halal dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur untuk UMKM? Ya, kita berharap teman-teman UMKM semuanya bisa mengurus sertifikasi halalnya dan jangan khawatir. Insya Allah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur siap memberikan fasilitasi, pendampingan dan lain sebagainya. Ini mudah sekali, tinggal bagaimana teman-teman ini nanti yang kesulitan, para pelaku UMKM ini mengakses program yang sudah disediakan. Ini sayang sekali kalau kemudian ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku UMKM. Ini kalau terkait sertifikasi halal. Tapi insya Allah karena program dari Dinas Koperasi dan UMKM ini banyak sekali yang sifatnya fasilitasi dan perbantuan kepada para pelaku, baik itu koperasi maupun UMKM, dan programnya ini insya Allah ini program paling nyata. Rajin-rajin buka websitenya atau buka Instagramnya teman-teman Dinas Koperasi dan UMKM. Di situ banyak sekali program-program yang insya Allah menguntungkan banyak masyarakat, membantu masyarakat. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Aziz. Gitu ya, closingnya gitu aja ya. Biar nge-cut editnya gitu ya. Oke. Jadi banyak banget yang kita bahas tadi, dari permasalahan, tos alternatif, semuanya. Ini tadi Pak Aziz juga memberikan untuk sertifikasi halal menjadi standar super premium quality, bukan hanya soal kewajiban hukum, tetapi juga langkah strategis memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Jawa Timur. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan legislatif, transformasi produk lokal menjadi produk berdaya saing global dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan. Dan pastinya ini program-program kayak seperti Gemes tadi, gerakan menuju sertifikasi halal, kampanye UMKM untuk mengedukasi dan meningkatkan nilai tambah produk lokal secara terpadu. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Aziz sudah Sama-sama meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nontonin kita di pagi hari ini. Kalau begitu saya mau pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak.